Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang kamu miliki untuk siang ini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari situasi perasaan kamu. Situasi perasaan yang bisa saja untuk siang hari ini masih menyimpan yang namanya kondisi kekecewaan, di mana kekecewaan ini seakan-akan membuktikan perjalanan komitmen kamu hanya perjalanan komitmen berupa kesenangan, bukan berupa situasi ketulusan. Walaupun diri kamu ini sudah melakukan yang namanya perjalanan komitmen sampai berpuluh-puluh tahun, saya rasa tetap perjalanan komitmen kamu itu hanya sekedar kesenangan. Kalau tidak bersifat kesenangan, kenapa situasi kamu yang ditinggalkan? Dan kenapa situasi perasaan kamu masih menyimpan yang namanya kekecewaan? Kamunya sendiri yang menganggap komitmen yang kamu jalankan itu adalah komitmen yang bersifat sakral. Tetapi orang yang kamu prioritaskan menganggap komitmen tersebut hanya sekedar gairah. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi pemikiran kamu, ya lagi-lagi kondisi pemikiran kamu ini seperti kondisi yang masih memikirkan dampak dari perselingkuhan yang dia lakukan di luaran sana.
Dia yang berselingkuh, tetapi pemikiran kamu seperti belum menerima yang namanya kejernihan. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 3 cawan. 3 cawan dalam arti apa? Orang yang kamu prioritaskan memang tidak pantas untuk menjalin suatu bentuk kemitraan terhadap diri kamu dalam jangka panjang. Tidak pantas. Karena ini manusia bukan hanya memberikan diri kamu suatu pengaruh negatif berupa perselingkuhan, tetapi ini manusia pun hanya menganggap diri kamu itu sebagai sesuatu hal untuk mengubah perubahan di dalam kehidupan dia agar kehidupan dia menjadi lebih baik. Pernah tidak kamu mempertanyakan secara karakter di dalam logika kamu apa yang kamu tuangkan dan apa yang dia tuangkan secara karakter dia? Pernah tidak, Wageng? Kalau memang diri kamu pernah berpikir secara logika atau mempertanyakan secara logika, berarti perkataan yang saya ucapkan tadi itu tersinkron di dalam komitmen kamu. Ketika perkataan saya tersinkron, itulah suasana dari pergerakan energi kamu untuk siang hari ini. Sekalipun diri kamu mengatakan kamu ini sudah merasa ada suatu bentuk kebebasan dengan kesendirian kamu, di mana kesendirian kamu merasa merdeka, tetapi kesendirian itu bukan berarti menjamin pemikiran kamu tidak menyimpan yang namanya aib yang dia lakukan di luaran sana. Ini dia, Wak Geng. Muncul kartu King of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, lagi-lagi pedang ini menggambarkan karakter di dalam komitmen kamu. Yang dimana karakter itu saya rasa tidak memiliki pemikiran yang bersifat moral. Kenapa? Karena memang orang yang kamu prioritaskan kan pintar untuk menyembunyikan kesalahan dia. Karena memang orang yang kamu prioritaskan tidak mau untuk disalahkan, tetapi mau menyalahkan diri kamu. Tidak mau untuk berbicara jujur, tetapi mengharuskan diri kamu untuk disudutkan. Ini King of Swords. Secara kepintaran, saya mengakui manusia itu pintar. Tetapi pintarnya manusia tersebut di dalam kondisi pemikiran dia bukan menjamin komitmen terhadap diri kamu, komitmen yang penuh dengan kehangatan, tetapi menjamin diri kamu untuk diperlakukan agar terintimidasi. Menjamin diri kamu agar diri kamu hampir setiap hari merasa tertekan. Hampir setiap hari kamu mendapatkan sikap kebrutalan dia. King of Swords, orang yang kamu prioritaskan, sangat kejam terhadap diri kamu, sangat berbahaya terhadap diri kamu, sangat licik terhadap diri kamu, sangat memanipulatif terhadap diri kamu. Jadi sudah selayaknya manusia itu tidak usah lagi untuk kamu pikirkan. Biarkan dia menikmati kehidupan dia di luaran sana. Karena saya yakin kalau dia menuangkan karakter secara brutal atau secara kasar terhadap diri kamu, sama karakter itu akan dia tuangkan di luaran sana dan orang di luaran sana akan memperlakukan diri dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini 2 kartu yang saya pegang, Wak Geng. Masih berbicara kondisi siang hari ini kamu masih menyimpan yang namanya amarah. Muncul kartu Four of Cups, terdiri dari 4 cawan.
Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi kamu ini posisi sudah bersifat bodoh amat. Bodoh amat dalam arti apa? Ini pergerakan energi kamu seperti membatasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kalau memang ingin kembali, ya itu urusan dia. Kalau memang tidak ingin kembali, setidaknya saya merasa tenang. Karena memang pembawaan energi kamu ini sudah bersifat apatis, tidak memperdulikan dia. Kalau diperdulikan seakan-akan dia ini memiliki pemikiran, wah saya masih dipentingkan. Nih Dewa Geng, tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya melihat dan saya merasakan ada sesuatu hal yang sedang kamu lamunkan sepertinya untuk siang hari ini. Saya tidak bisa memastikan apa yang sedang kamu lamunkan dan apa yang sedang kamu renungkan, tetapi saya hanya cukup mengatakan kalau memang ada perencanaan yang ingin kamu lakukan, lakukan, eksekusikan, karena memang perencanaan yang ingin kamu lakukan tersebut akan memberikan diri kamu suatu kabar gembira, dan perencanaan tersebut akan memberikan diri kamu suatu bentuk yang namanya perayaan untuk mengembalikan sisi kebaikan terhadap diri kamu. Akan ada dalam waktu dekat ini sesuatu hal untuk membuat diri kamu merasa bahagia. Muncul kartu Ten of Wands, terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran, ini masih ada beban dan tanggung jawab yang sedang kamu pikul. Bisa saja beban ini dari identitas dan status kamu, yang dimana status kamu berupa single parent. Bukan hanya beban dan tanggung jawab, kamu ini pun secara mental sedang runtuh. Nih Dewa Geng, Ten of Wands. Bayangkan saja diri kamu ini memikul yang namanya 10 tongkat. Bagaimana situasinya? Berat atau ringan? Berat kan? Itulah kondisi kamu untuk siang hari ini. 4 kartu yang saya pegang, ini semua diawali dari perjalanan komitmen kamu. Muncul kartu Five of Cups, terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran. Siang hari ini pun sepertinya ada kondisi pemikiran kamu yang seakan-akan ada penyesalan juga yang tertuang. Seperti seseorang yang sedang menyesali suatu bentuk satu kondisi, di mana penyesalan tersebut terjadi karena memang masih fokus terhadap situasi kesalahan di masa lalu. Kesalahan di masa lalu ini bukan dalam arti saya mengategorikan diri kamu yang salah total. Tidak, kesalahan di masa lalu itu karena memang diri kamu ini terlalu peka, terlalu peduli, terlalu memperjuangkan, terlalu memprioritaskan. Dimana ketika kamu terlalu peka, terlalu peduli, ujung-ujungnya kamu yang bersedih. Itu kesalahan di masa lalu yang saya katakan tadi, kamu menyesali dari tindakan kamu. Karena 5 cawan ini mengatakan masih ada kesedihan yang begitu sangat mendalam, dan masih ada rasa bersalah yang bergerak di dalam pergerakan energi kamu ketika kamu menjalin yang namanya kemitraan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Muncul kartu Page of Wands,
terdiri dari kata tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan penyesalan kamu itu semua berasal dari karakter orang yang kamu prioritaskan. Kenapa? Karena orang yang kamu prioritaskan membuat diri kamu merasa menjijikkan. Ini pace of once. Sekalipun diri kamu memberikan kata maaf terhadap orang yang kamu prioritaskan, belum tentu kata maaf yang kamu berikan itu bisa dimanfaatkan dia di dalam posisi yang nyaman. Belum tentu ketika kamu ini memberikan kesempatan bisa dia pergunakan. Malah kesempatan yang kamu berikan dia salah gunakan dengan cara apa? Dengan kebebasan dia. Nih, ini manusia. Saya percaya karakter dia itu masih membuat pemikiran kamu ini terus-menerus memikirkan kenapa ini manusia tidak pernah berubah, kenapa ini manusia tidak pernah kunjung memberikan perubahan. Itu yang saya lihat, Wageng. Karena memang ini manusia kan umurnya saja yang bersifat dewasa. Umurnya saja yang bersifat dewasa, tindakan tidak bersifat dewasa. Kalau dia bersifat dewasa secara tindakan, tidak akan mungkin kartu King of Swords keluar yang mengatakan manusia itu secara karakter sangat berbahaya terhadap diri kamu. Tidak akan mungkin muncul 5 cawan yang saya katakan tadi, kamu menyesal kenapa bisa dipertemukan terhadap manusia tersebut. Nih, Dewa Geng. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mengesampingkan kondisi perjalanan komitmen kamu, Page of Wands dengan Three of Cups. Dua kartu yang saya pegang ini mengatakan dalam waktu dekat ada kabar baik yang akan disampaikan oleh seseorang terhadap diri kamu, di mana kabar baik ini akan membuat diri kamu seperti merasa ada ketenangan. Karena mungkin ada seseorang yang memberikan kamu ini kabar baik, bukan hanya kabar baik, tetapi menjalin suatu kerjasama juga, atau mungkin ada suatu bentuk keputusan yang akan dibawa oleh seseorang agar diri kamu ini merasa sedikit bahagia. Muncul kartu Queen of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, lagi-lagi koin ini menggambarkan karakter kamu ketika kamu bersama dengan orang yang kamu prioritaskan. Di mana karakter kamu ini terlalu baik, kebaikan kamu dimanfaatkan dengan sifat dia yang serakah. Ini Queen of Pentacles. Apapun yang kamu berikan, itu kamu berikan berdasarkan ketulusan kamu. Tetapi apa yang kamu berikan berdasarkan ketulusan kamu tidak dipulangkan dengan feedback yang kamu pikirkan. Nih, Queen, Wageng. Bagaimana kondisi keuangan kamu untuk saat ini? Stabil atau tidak? Tidak kan? Karena memang diri kamu ini terlalu baik terhadap siapapun. Mengesampingkan kepentingan diri sendiri, mengutamakan kepentingan berbagai orang. Ketika mengutamakan kepentingan berbagai orang, justru orang yang diberikan malah menghilang, malah mengata-ngatain kamu, malah mencemooh kamu, malah menjelek-jelekkan kamu, malah menggibahin kamu. Itu Dewa Geng. Boleh baik, tetapi kebaikan itu ingat di mana limitnya. Sementara diri kamu ini sudah dimanfaatkan. Nih Dewa Geng. Yang seharusnya diri kamu ini bisa berpenampilan seperti orang yang glamor. Ujung-ujungnya jangan boro-boro berpenampilan glamor.
Tidak ada orang yang mau mempercayai kamu dari kebaikan kamu yang kamu tuangkan. Semua pada kabur. Itu yang saya lihat. Muncul kartu Eight of Swords, terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi kamu untuk saat ini posisi kamu terpenjara di dalam situasi keuangan, tercekik di dalam situasi penyesalan ketika menjalankan yang namanya komitmen. Seperti orang yang sudah meminum racun, tetapi racun yang diminum di masa lalu dan saat ini dirasakan dari racun tersebut. Racun yang kamu minum di masa lalu, tetapi untuk saat ini baru kamu merasakan racun yang kamu minum itu. Ya kan? Baru sekarang kan kamu menyadari racun yang kamu minum di masa lalu, yang dimana diri kamu di masa lalu terkekang, dampaknya untuk saat ini mental kamu rusak, yang dimana di masa lalu kamu terpenjara, tetapi dampaknya untuk saat ini kehidupan sosial kamu mencemooh kamu. Ini Wak Geng, perjalanan komitmen kamu mengintimidasi kamu, kebaikan kamu mengintimidasi kamu dari berbagai orang. Kamu yang baik tetapi kamu yang terintimidasi. Kamu yang memiliki keuangan, tetapi keuangan kamu seakan-akan membuat diri kamu tidak kamu nikmati dan membuat diri kamu terkekang. Muncul kartu Nine of Pentacles, terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-9 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini mengatakan seperti apa? Saya rasa ini lagi-lagi masih bersifat keuangan. Keuangan dalam arti tidak bersifat makmur, karena memang sudah habis. Tetapi Wak Geng, kalau saya mengangkat Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Cups, Page of Wands, 4 kartu yang saya pegang ini masih bisa berbicara terhadap diri kamu dalam waktu dekat. 2 kartu ini tadi saya mengatakan ada seseorang yang akan memberikan diri kamu kabar baik. Dan saya rasa 2 kartu yang saya pegang ini mengatakan ada rejeki yang akan kamu terima, di mana rejeki tersebut secara mendadak dan di luar dari dugaan kamu untuk kamu dapatkan. Kartu yang saya pegang ini masih mengatakan posisi perasaan kamu masih kamu simpan karena memang terlalu sakit untuk kamu rasakan. Tetapi acuan saya bukan bagaimana kondisi perasaan kamu untuk siang hari ini. Acuan saya dari 4 kartu yang saya angkat tadi. Masih ada perubahan yang akan kamu terima dan masih ada perayaan akan kamu dapatkan. Oke Wak Geng? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika siang hari ini. Saya mengarah terhadap energi kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.